Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Satria Cahya Prayoga. Di sini saya akan menjelaskan bab 6 terkait sistem manajemen basis data. Nah, yang pertama ada organisasi data. Nah, itu meliputi yang pertama hierarki data. Jadi hierarki data itu ada field data. Nah, field data itu unit terkecilnya data ya. Jadi yang paling kecil tuh namanya field data. Lalu di atasnya itu ada record. Nah, itu record itu suatu koleksi field yang saling berhubungan. Jadi satu record itu berisi dari beberapa field data. Lalu ada file. Nah, file itu merupakan koleksi record yang saling berhubungan. Lalu di atasnya ada basis data, yaitu sekumpulan file. Lalu spreadsheet sebagai basis data sederhana. Nah, ini contoh tabel spreadsheet. Nah, tabel yang berisi baris dan kolom itu dapat disajikan dalam suatu spreadsheet. Nah, kolom-kolom dalam spreadsheet itu mencerminkan field-field data. Jadi kolomnya ini itu berisi field data. Lalu judul kolom itu berisi nama field data. Judul itu yang atas ini ya. Lalu baris-baris dalam tabel berisi nilai-nilai field. Selanjutnya ada flat files. Nah, flat files itu adalah suatu tabel yang tidak memiliki kolom yang berulang. Nah, alasan sebuah tabel harus menjadi flat file adalah karena komputer membaca field-field data dari suatu record secara berurutan. Nah, jadi sebelumnya, tabel yang tidak memiliki kolom yang berulang itu contohnya seperti ini. Nah, kalau tabel yang memiliki kolom berulang itu di sini ada kode, lalu uraian, lalu di sebelahnya uraian itu masih ada kode lagi, lalu ada uraian lagi. Contohnya sebelah paling kiri itu kode akun, lalu keterangan, lalu kode apa lagi, lalu keterangan yang berbeda lagi itu namanya berkolom yang berulang. Nah, alasan kedua bahwa ia memungkinkan struktur basis data relasional untuk dinormalisasi. Normalisasi itu apa? Normalisasi adalah suatu proses formal untuk menghapus field data yang berulang. Berikutnya ada field-field kunci. Nah, itu menunjukkan nilai-nilai dalam tabel buku dan menggambarkan konsep dari suatu kunci. Nah, kunci adalah suatu field yang berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasikan masing-masing rekor dalam tabel. Jadi itu satu tabel itu berisi kunci-kunci, misalkan kode A itu kunci dari keterangan A, B gitu ya contohnya. Lalu struktur basis data. Nah, yang pertama ada struktur basis data hierarkis. Nah, itu struktur basis data hierarkis itu sistem manajemen basis data atau IDS itu mengikuti suatu struktur basis data hierarkis. Nah, struktur hierarkis ini dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Lalu ada struktur basis data jaringan. Nah, jadi struktur basis data jaringan ini dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu. Ia memungkinkan satu record tertentu menunjuk pada semua record lainnya dalam basis data. Nah, yang ketiga ada basis data relasional. Nah, jika struktur hierarkis dan jaringan mengandalkan diri pada relasi fisik di dalam bentuk alamat-alamat penyimpanan, nah relasi dalam struktur basis data relasional itu adalah implisit. Relasi implisit itu dapat secara tidak langsung berasal dari data. Ketika terdapat satu field atau kolom data yang sama dalam dua tabel, maka record atau baris itu dari kedua tabel tersebut akan dapat digabungkan ketika nilai-nilai field datanya sama. Nah, selanjutnya membuat basis data, menentukan kebutuhan data ya. Yang pertama, jadi menentukan kebutuhan data itu ada dua pendekatan. Pendekatan yang pertama itu pendekatan yang berorientasi pada proses. Nah, berikut adalah prosesnya. Proses yang pertama mendefinisikan masalah, lalu mengidentifikasi keputusan yang dibutuhkan, menjabarkan kebutuhan informasi, menentukan pemrosesan yang dibutuhkan, lalu menentukan spesifikasi kebutuhan data. Nah, pendekatan yang kedua itu pendekatan permodelan perusahaan, yaitu mengambil keuntungan dari sudut pandang sumber daya data perusahaan yang luas. Jadi semua area diperhitungkan dan sinergi sumber daya data antara area-area bisnis juga akan diperhitungkan.
Berikutnya teknik-teknik permodelan data. Yang pertama tekniknya nih, diagram relasi entitas itu digunakan untuk menguraikan hubungan antara kumpulan-kumpulan data konseptual sehingga recordnya saling terhubung akan dapat digabungkan bersama. Lalu teknik yang kedua yaitu diagram kelas digunakan untuk menguraikan hubungan data maupun tindakan-tindakan yang mengoperasikan data dalam relasi. Yang ketiga, yang kedua berikutnya diagram relasi entitas. Yang ketiga ya, diagram relasi entitas. Nah, jadi diagram relasi entitas itu seperti ditunjukkan oleh namanya, berhubungan dengan data di dalam entitas dan hubungan antar entitas. Ketika pengguna dan spesialis informasi mulai untuk berkomunikasi tentang kebutuhan data untuk suatu sistem informasi, mereka akan berbicara mengenai pengumpulan field-field data yang saling berhubungan daripada field-field data individu. Nah, kumpulan konseptual field-field data yang saling berhubungan ini disebut entitas. Lalu diagram kelas. Nah, suatu diagram relasi entitas hanya merupakan penyajian grafis dari data dan relasi, bukannya tindakan-tindakan yang dilakukan atas data. Nah, diagram kelas itu terdiri atas kelas-kelas yang memiliki nama. Nah, field-field di dalam kelas dan tindakan-tindakan yang dilakukan atas kelas. Jadi diagram kelas itu berisi seperti itu. Berikutnya menggunakan basis data. Nah, yang pertama ada laporan dan formular. Nah, itu berisi yang pertama navigasi. Itu pengguna dapat melakukan navigasi dari suatu record ke record berikutnya dengan menggunakan baris navigasi di bawah formular. Lalu ada akurasi, yaitu formula akan menjalankan definisi field data yang telah ditentukan ketika basis data dibuat. Berikutnya konsistensi, itu hal yang sangat penting ketika nilai-nilai field dalam tabel dipergunakan untuk menggabungkan recordnya ke tabel lain. Lalu penyaringan, nah basis data memiliki data yang sangat banyak. Nah, pengguna mungkin ingin menyaring record yang dilihat. Jadi kan datanya sangat banyak sekali. Nah, pastikan saya itu ingin melihat data yang ingin saya lihat. Jadi dibentuk adanya penyaringan ini. Lalu subformulir, ketika pengguna memasukkan informasi mata kuliah contohnya, pada waktu yang bersamaan mereka juga dapat ingin memasukkan informasi mengenai proyek-proyek. Berikutnya ada query. Nah, beberapa pengguna ingin melangkah lebih jauh dari laporan dan formulir untuk memberikan pertanyaan langsung ke basis data. Query adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih. Nah, query pada umumnya memilih field data dalam jumlah terbatas dan kemudian membatasi record-record yang ditampilkan berdasarkan satu kumpulan kriteria tertentu. Lalu bahasa query terstruktur. Nah, itu adalah kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan basis data lainnya. Jadi bahasa query itu berisi kode-kode. Lalu pemrosesan basis data lanjutan. Nah, pemrosesan analysis on time atau online analytical processing atau OLAP itu telah menjadi hal yang semakin umum dalam piranti lunak sistem manajemen basis data. Nah, vendor-vendor itu memasukkan fitur ini untuk memungkinkan dilakukannya analisis data yang mirip dengan statistik cross tabulation. Berikutnya personel basis data. Nah, yang pertama ada administrator basis data. Nah, itu berisi perencanaan basis data, implementasi basis data, operasi basis data, lalu terakhir keamanan. Jadi yang pertama itu merencanakan, lalu mengimplementasikan, lalu mengoperasikan. Nah, yang terakhir itu keamanan, artinya dia menjaga keamanan dari basis data tersebut. Lalu programmer basis data. Nah, jadi programmer itu orangnya ya. Nah, programmer basis data itu menunjukkan spesialisasi dan seleksi tingkat tinggi.
mereka seringkali memiliki lebih banyak pengalaman dan pelatihan daripada programmer-programmer lain yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, salah satu alasannya itu adalah bahwa basis data merupakan pusat penyimpanan fakta perusahaan. Nah, jika terjadi kesalahan pemrograman di dalam basis data, maka konsekuensinya akan dapat dirasakan oleh pengguna dalam jumlah yang sangat besar. Berikutnya pengguna akhir, itu penggunanya. Nah, piranti lunak sistem manajemen basis data telah mengalami evolusi dengan mendorong interaksi oleh para pengambil keputusan. Nah, pengguna itu tidak perlu mengetahui bagaimana cara membuat kode dari bahasa query terstruktur. Nah, formulir query by example memungkinkan pengguna memilih beberapa pilihan dan menjalankan query. Nah, semakin mudahnya penggunaan telah menimbulkan kenaikan penggunaan oleh pengguna akhir, yang selanjutnya dapat menyebabkan meningkatnya jumlah kesalahan yang dilakukan oleh pengguna akhir. Berikutnya, menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Nah, jadi keuntungan yang pertama, keuntungannya mengurangi pengulangan data. Yang kedua, mencapai independensi data, lalu mengambil data dan informasi dengan cepat, serta keamanan yang lebih baik. Kerugiannya itu membeli piranti lunaknya itu mahal. Jadi softwarenya itu harganya sangat mahal. Mendapatkan konfigurasi piranti keras yang lebih besar, lalu memperkerjakan dan memelihara staf DBA. Jadi mendapatkan konfigurasi piranti keras yang lebih besar itu hardware yang diperlukan itu lebih banyak dan lebih besar. Artinya lebih kompleks, itu lebih mahal juga. Lalu memperkerjakan artinya akan membutuhkan staf DBA khusus. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.